Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 11220910000120 yang saat ini sedang berada di kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview skripsi. Skripsi yang saya review memiliki judul Pemilihan Kapal Laut Menggunakan Algoritma A Priori dalam aplikasi reservasi tiket berbasis web dengan studi kasus pada Pulau Tidung hingga Kali Asem. Skripsi yang saya review ini merupakan karangan dari kakak tingkat saya yang bernama Khairatin dengan NIM 11409100000130 yang berjurusan Teknik Informatika, dan skripsi ini disahkan pada tanggal 19 Februari tahun 2019. Nah, yang kedua, terdapat sistem penulisan skripsi. Nah, untuk sistem penulisan skripsi ini juga sudah diatur pada keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017. Pada bagian awal terdapat lembar sampul. Nah, lembar sampul sendiri berdasarkan pada surat keputusan rektor harus ada judul, kemudian juga keterangan tujuan penyusunannya, ada juga logo universitas standar, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama jurusan atau program studi, fakultas dan universitas, dan yang terakhir harus juga ada tahun penyelesaian baik dalam Hijriah ataupun Masehi. Nah, kemudian harus juga ada lembar judul. Lembar judul ini harus sama persis dengan komponen teks pada lembar sampul. Yang membedakan hanya pada lembar judul ini terdapat nomor halaman yang berbentuk angka Romawi. Dan kemudian ada juga lembar pernyataan keaslian karya. Menurut saya, skripsi yang dibuat saudari ini merupakan asli karena lembar ini biasanya berisi dengan pernyataan dari penulis tentang keaslian dan juga harus ditandatangani dengan materai 6000. Kemudian terdapat lembar persetujuan pembimbing. Menurut saya skripsi saudari ini juga sudah mendapat persetujuan dari para pembimbing karena terdapat tanda tangan oleh 2 dosen pembimbingnya dan juga telah disahkan oleh Keprodi. Kemudian terdapat halaman pengesahan. Nah, menurut saya juga skripsi saudari ini sudah sah ya, karena skripsinya ini sudah ditandatangani oleh 2 dosen penguji dan yang diketahui oleh dekan serta Keprodi. Nah, kemudian juga terdapat abstrak. Nah, di sini menurut saya skripsi saudari ini kurang tepat ya, karena berdasarkan surat keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017, abstrak sendiri seharusnya ditulis dengan jumlah kata antara 200 hingga 200 kata. 200 hingga 300 kata. Namun, pada skripsi saudari ini hanya terdapat 132 hingga 135 kata saja. Kemudian terdapat kata pengantar. Kata pengantar biasanya berisi ucapan rasa syukur ataupun terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini diselesaikan. Menurut saya, skripsi saudari ini pada bagian kata pengantar sudah tepat karena telah menyampaikan kepada siapapun yang berkontribusi pada pembuatan skripsinya. Kemudian terdapat daftar isi. Daftar isi memuat struktur tulisan mulai dari judul hingga lampiran. Semua lembar yang terletak sebelum kata pengantar tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Dan setelah saya lihat-lihat, daftar isi yang dibuat oleh saudari Khairatin untuk skripsi ini sudah sesuai dengan apa yang tertera pada peraturan yang dibuat rektor. Kemudian juga terdapat daftar lampiran. Menurut saya daftar lampiran ini sudah sesuai lah ya. Kemudian setelah sistematika penulisan skripsi ada juga bagian tengah. Nah, bagian tengah ini biasanya metode penelitian yang dilakukan oleh sang penulis untuk skripsinya. Nah, pada skripsi ini saudari Khairatin dia menggunakan metode kuantitatif
Nah, metode penilaian sendiri menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan juga observasi secara langsung. Yang ketiga, terdapat bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampir-lampiran, dan kelengkapan lainnya. Nah, dalam bagian akhir juga terdapat teknik penulisan. Nah, teknik penulisan ini dalam teknik penulisan ini terdapat ejaan yang disempurnakan. Di sini saya menemukan seperti kata penggunaan survei pada bab 1 pendahuluan halaman 2 seharusnya menggunakan survei. Ini cuma masalah typo. Kemudian terdapat juga association rule mining pada bagian pendahuluan halaman 3 seharusnya ditulis dengan kata miring ya. Tapi pada kata ini dia tidak ditulis miring oleh saudari. Kemudian penggunaan kata web yang seharusnya miring, penggunaan kata market basket analyst juga harusnya ditulis miring ya. Dan juga pada penggunaan kata historis pada bagian tahapan data mining halaman 11 terdapat typo yang seharusnya historis bukan historis. Dan kemudian ada diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Pada skripsi ini saya tidak bisa menemukan diksi, tetapi saya menemukan adanya beberapa kesalahan pada diksi, seperti penggunaan kata akan. Nah, penggunaan kata akan pada bagian pendahuluan pada kalimat tentu saja hal itu akan merugikan calon penumpang yang sudah datang langsung ke pelabuhan. Padahal tanpa adanya kata akan ini juga tidak akan merubah arti dari kalimat yang ingin disampaikan dan menghilangkan kesan bertele-tele. Kemudian terdapat juga kata serapan. Pada halaman 1 bagian latar belakang, penggunaan administrasi merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu administratie. Kemudian ada juga pada halaman 1 bagian latar belakang, penggunaan kata transportasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu transportation. Kemudian pada halaman 16, poin 4, bagian 2.3 algoritma. A priori, penggunaan kata memori merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu memori juga, tetapi menggunakan Y. Pada halaman 24, poin 2.7, kapal atau angkatan laut menggunakan kata mekanik merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu mechanic. Kemudian pada halaman 39, poin 2.15 pada bagian kalimat kedua terdapat kata design yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu design atau DESIGN. Nah, kemudian juga terdapat tata letak atau penomoran. Menurut keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta halaman 23 menuliskan sistem penomoran. Nomor halaman bagian awal karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin berupa angka Romawi kecil, yaitu I, II, III, dan IV, dan seterusnya, dimulai dari halaman kata pengantar dan diletakkan di tengah bagian bawah atau bottom center halaman tersebut. Nah, pada skripsi ini saya melihat bahwa hal itu sudah diterapkan oleh saudari pada halaman kata pengantar hingga seterusnya. Nah, kemudian pada bagian tengah dan bagian akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya, nomor halamannya berupa 1, 2, 3 dan seterusnya ditulis pada sudut kanan atas untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin, dan angka Arab 1, 2, 3 sudut kiri atas untuk karya ilmiah menggunakan huruf Arab, kecuali pada halaman pendahuluan bab 1, bab-bab selanjutnya dan daftar pustaka. Nomor halaman bab tersebut ditempatkan di bagian bawah atau bottom center. Semua nomor halaman tidak diberi tanda titik. Nah, setelah saya lihat-lihat, skripsi saudari ini juga sudah sesuai dengan peraturan penomoran yang tertera pada SK Rektor ya.
Nah, kemudian ada juga nomor pada bab. Ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab I, bab II, bab III, dan seterusnya. Diletakkan di tengah atau center di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Sedangkan untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Arab, bab itu ditulis penuh dengan huruf seperti ini. Menurut saya skripsi ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera di atas. Kemudian terdapat juga grafik dan tabel. Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi program studi teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi, yang pertama, gambar, grafik, dan diagram harus diberi nama. Dan setelah saya telaah, skripsi saudari juga sudah sesuai ya. Nah, yang kemudian juga penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata. Ini juga sudah sesuai. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. Ini juga sudah sesuai. Kemudian juga tabel dan gambar selalu sistematis di tengah. Ini juga sudah sesuai. Kemudian nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab, tabel, dan gambar tersebut berada. Itu juga sudah sesuai. Kemudian kata-kata daftar ilustrasi dan atau daftar tabel ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah bagian atas. Ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang di atas. Kemudian ada antar subbab. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN, nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar. Ini juga sudah sesuai. Penomoran selanjutnya pada nomor subbab dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin sesuai dengan ketentuan di atas. Skripsi ini juga sudah memenuhi ketentuan tersebut. Kemudian metode dan teori. Setelah saya baca skripsi ini, metode yang digunakan pertama kali oleh penulis adalah studi lapangan dengan langsung mendatangi wilayah yang menurut penulis sesuai dengan kriteria skripsi dan bertujuan agar mendapatkan data yang akurat. Metode yang digunakan yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada Sudinhub Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pemilik kapal, dan wisatawan atau masyarakat pulau. Terus kemudian penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan pengetahuan tentang informasi permasalahan sebagai acuan mencari solusi untuk memperbaikinya. Dan kemudian saudari juga menggunakan metode studi pustaka yang mengumpulkan data dengan mencari buku, referensi jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Kemudian terdapat juga kutipan dan daftar pustaka. Menurut saya kutipan dan daftar pustakanya ini juga sudah sesuai ya, karena menyantumkan nama pengarang, kemudian juga tahunnya, judulnya, serta dia rilisan keberapa juga, tanggal berapa dirilis. Jadi menurut saya ini sudah sesuai. Ya, berikut ulasan review saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah dan ketidaksempurnaan datangnya dari saya. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.